Iran kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Israel beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata sepihak. Situasi di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Israel, hanya beberapa jam setelah pemerintah Israel secara sepihak mengumumkan bahwa mereka akan melakukan gencatan senjata. Alih-alih mereda, ketegangan justru semakin meningkat dan konflik terbuka kembali dengan kekerasan yang lebih dahsyat. Dalam satu malam saja, lebih dari 500 warga Israel dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Sistem pertahanan Iron Dome, yang selama ini menjadi simbol kebanggaan militer Israel, justru mengalami kegagalan besar. Banyak rudal yang berhasil menembus pertahanan tersebut dan masuk ke wilayah tanah Israel. Iron Dome pun hanya mampu memberi peringatan dan mengucapkan, "Maaf, sinyal lagi jelek," saat rudal-rudal itu melesat ke arah kota-kota mereka. Kolonel Daniel Regev dari IDF menyatakan bahwa serangan ini adalah serangan kejutan yang sangat terkoordinasi, dan langsung menyalahkan Iran sebagai pelaku utama karena melancarkan serangan di tengah masa gencatan senjata yang diumumkan secara sepihak. Namun, warga Israel menanggapi dengan humor dan sindiran. Meme beredar di media sosial dengan tulisan, "Bro, gencatan sepihak itu bukan perjanjian damai. Itu kayak ngomong, aku udahan ya pas debat terus ngarepin lawan diam." Dalam kejadian tragis tersebut, lebih dari 1.200 warga Israel tewas, termasuk perempuan, anak-anak, dan tenaga medis yang sedang berjaga di rumah sakit. Ledakan menghancurkan apartemen, pusat perbelanjaan, bahkan sekolah darurat yang baru dibangun. Satu-satunya tempat yang dianggap aman oleh warga hanyalah grup WhatsApp keluarga, tempat mereka berbagi kabar dan doa. Iran sendiri belum rilis konfirmasi resmi terkait jumlah rudal yang diluncurkan. Namun media pemerintah menyebut bahwa serangan ini merupakan balasan atas puluhan tahun penindasan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Mereka menegaskan bahwa kampanye ini adalah bagian dari perjuangan mereka untuk membela hak rakyat Palestina dan menegakkan keadilan di kawasan. Slogan kampanye malam itu menyatakan, "Balas dendam adalah hak asasi manusia versi Timur Tengah." Setelah serangan mematikan ini, sekitar 3.000 warga Israel memilih untuk mengungsi dari kota-kota besar dan membangun pemukiman darurat di lereng bukit wilayah utara. Evakuasi ini dilakukan secara spontan dan tanpa koordinasi yang jelas, karena sistem tanggap darurat sudah lumpuh total. Banyak dari mereka yang percaya bahwa pemerintah dan militer tidak mampu melindungi mereka lagi. Salah satu pengungsi, Elit Surapo 5, menyatakan, "Kami disuruh tenang, disuruh percaya, tapi rumah kami malah hancur. Jadi, kami lebih percaya pada kompas dan kaki sendiri sekarang," sambil menyeret koper di tengah ladang ilalang. Proses evakuasi berlangsung kacau. Banyak warga yang harus berjalan kaki puluhan kilometer, mendorong stroller, koper, dan membawa trauma yang mendalam. Di lokasi baru, yang sebelumnya dikenal hanya sebagai kawasan konservasi alam, mulai didirikan tenda darurat dan tempat penampungan sementara. Seorang warga membangun tempat tinggal dari lembaran seng bekas billboard iklan sabun, dengan berkata, "Yang penting ada atap." Walaupun tiap angin kencang bunyinya kayak konser metal. Bantuan dari pemerintah sendiri sangat minim, dan yang paling aktif membantu adalah kelompok relawan sipil yang terdiri dari mantan mahasiswa dan warga biasa. Kondisi di pemukiman darurat ini jauh dari ideal. Pasokan air terbatas, sanitasi sangat buruk, dan suhu malam hari ekstrim menambah penderitaan mereka. Namun, mereka memilih bertahan karena lebih baik daripada mati sia-sia. Pemerintah Israel sendiri belum mengesahkan wilayah ini sebagai zona aman, tetapi pengungsi bersikeras bertahan di sana. Mereka menyatakan, "Kami sudah kehilangan segalanya. Tapi setidaknya, kami bisa memilih pemandangan kematian yang lebih instagramable," ujar seorang ibu muda sambil menunjuk panorama kota yang kini tinggal abu dan asap. Dengan memanfaatkan puing-puing bangunan yang berhasil diselamatkan dari kota dan bahan-bahan bangunan dari relawan, mereka mulai membangun struktur yang lebih permanen. Jalan-jalan kecil dari batu kapur, tenda semi-permanen, dan dapur umum yang dijaga ketat menjadi ciri khas komunitas ini. Mereka belum memiliki listrik, tetapi sudah mengatur jadwal ronda dan distribusi air secara tertib. Mereka merasa, "Kami sudah capek menunggu bantuan dari atas, jadi kami mulai dari bawah," kata Dalia Mor, ibu 3 anak yang kini memimpin dapur umum, sambil tersenyum lelah. Banyak yang menyamakan pemukiman ini sebagai Bukit Harapan, tetapi sebagian lainnya menyebutnya sebagai Bukit Sial, karena medan yang ekstrim dan bahaya yang mengintai di setiap langkah. Naik 1 meter saja bisa bertemu ular, dan turun 2 meter bisa terperosok ke jurang. Pemerintah pusat belum secara resmi mengakui keberadaan komunitas ini, tetapi tekanan dari masyarakat internasional dan media membuat mereka mulai mengirimkan tim evaluasi. Namun, saat tim dari Kementerian Perumahan datang,
Warga malah mengira itu hanya prank karena selama ini yang datang hanya drone pengintai dan nyamuk. Pemukiman ini, yang lahir dari keputusasaan dan kekacauan, kini menjadi simbol ketahanan rakyat sipil di tengah runtuhnya sistem negara. Ironisnya, sementara pemerintah sibuk rapat darurat dan mengeluarkan pernyataan resmi yang penuh keprihatinan, rakyat sudah mulai membangun masa depan mereka sendiri, berkebun sayur, mendirikan komunitas mandiri, dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Amerika Serikat menyebut serangan Iran sebagai aksi barbar dan menuntut agar Iran bertanggung jawab. Rusia menyarankan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari eskalasi. Sementara Tiongkok tetap santai, duduk diam sambil menikmati tehnya, dan menunggu suasana tenang. Presiden Israel, dalam pernyataannya, menyatakan dukungan terhadap keamanan dan hak Israel untuk membela diri, tetapi belum mengumumkan langkah-langkah militer langsung. Iran sendiri mengklaim bahwa serangan ini adalah respons strategis terhadap pelanggaran dan provokasi yang dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun di kawasan tersebut. Jubir militer Iran menyebut operasi ini sebagai operasi titik akhir, yang secara simbolis menandai akhir dari siklus keangkuhan dan kekerasan yang selama ini berlangsung. Israel, yang semula berusaha tampil sebagai pihak yang tenang dan mengumumkan gencatan senjata sepihak, kini berada dalam posisi yang dilematis secara moral dan militer. Pemerintah Netanyahu tampak seperti orang yang minta maaf di podcast, tetapi keesokan harinya malah bikin masalah baru. Reaksi di kawasan pun terbagi. Beberapa negara Arab secara diam-diam memberikan dukungan diplomatik kepada Iran, meskipun secara resmi mereka mengutuk kekerasan dan mendukung perdamaian. Diplomasi Timur Tengah yang penuh tipu muslihat dan kebohongan pun terus berlangsung. Di sisi lain, negara-negara Barat berusaha mendorong solusi damai, tetapi urusan internal mereka sendiri menghambat langkah-langkah nyata. Prancis sedang menghadapi mogok massal, Jerman khawatirkan inflasi, dan Italia sibuk dengan kompetisi sepak bola Liga Ser. Ini bukan sekadar perang rudal, melainkan perang ego dan identitas yang berlangsung di media sosial dan dunia maya. Analisis geopolitik menyebut bahwa konflik ini telah membuka babak baru di kawasan, di mana pemukiman liar muncul di tengah kekacauan, dan militer pun dilampaui oleh rakyat sipil dalam urusan bertahan hidup. Skandal voli Korea, Pyo Seung-ju mengungkap konspirasi gelap yang mengancam Megawati dan integritas olahraga. Pengakuan tak terduga yang menghentak dunia voli Korea. Di sebuah ruangan yang sunyi, terpencil dari keramaian, Pyo Seung-ju, sosok yang dijuluki Ibu Peri oleh para pemainnya, duduk di sebuah kursi dengan wajah yang tampak tenang, meski hati dan pikirannya sedang dilanda badai. Cahaya lampu gantung yang temaram sedikit memberi nuansa misterius pada suasana. Ia mengenakan kemeja hijau yang sederhana, kontras dengan gejolak emosional yang sedang menguasainya. Dengan suara tenang, ia memulai kisah pilu yang selama ini ia simpan rapat-rapat, tetapi kini telah sampai pada titik di mana ia merasa harus berbicara. Saya tidak pernah menyangka bahwa dunia voli yang saya cintai ternyata menyimpan sisi kelam yang sekejam ini, ungkapnya pelan, sambil menatap tajam ke arah kamera yang merekam momen tersebut, seolah berharap dapat menyalurkan rasa sakitnya kepada seluruh dunia. Pyo telah mengungkap bahwa ia telah menerima 3 telepon misterius dari individu yang diduga merupakan staf internal KOVO, Asosiasi Bola Voli Korea. Meskipun ia enggan menyebutkan nama-nama tersebut demi menjaga keamanan, isi dari telepon-telepon itu mengungkapkan ketimpangan yang menyakitkan terkait sportivitas yang merugikan salah satu pemain bintangnya, Megawati Hangestri Pertiwi. Tawaran kotor yang tersembunyi. Telepon pertama datang sebelum pertandingan pertama babak final playoff, di mana kemudian 2 panggilan menyusul sebelum babak kedua dan keempat. Isinya sangat mengejutkan. Sebuah tawaran kotor yang meminta Pyo untuk mendukung timnya agar tampil buruk di partai final. Dalam tawaran itu, termasuk imbalan yang sangat menggiurkan dalam jumlah yang fantastis. Saat menerima telepon kedua, Pyo berpura-pura menerima tawaran tersebut, tetapi dengan satu syarat yang ia ajukan. Beritahu saya, mengapa kalian ingin kami kalah? Pertanyaan itu membuat suara di ujung telepon merespons dengan keraguan. Jawaban yang diberikan membuatnya tercengang. Ini bukan hanya tentang hasil pertandingan. Ini tentang warisan Kim Yeon-kong. Jika atlet Korea kalah di laga pensiun, itu akan menjadi aib. Kita butuh sejarah yang indah untuk voli Korea agar tetap dipercaya di mata dunia. Namun, alasan dibalik tawaran itu ternyata jauh lebih busuk dari yang dibayangkan. Jika Red Sparks menang,
Megawati akan semakin terkenal. Gajinya bisa melampaui pemain lokal lainnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak kami inginkan. Pengorbanan di balik kesuksesan yang tersembunyi. Pio mengungkapkan bahwa Megawati sebenarnya telah mengetahui tentang skandal kotor ini. Meskipun menyakitkan, ia memilih untuk menerimanya dengan penuh kebesaran jiwa, sebagaimana arti namanya, Mega, yang berarti besar. Saya tidak bermain demi trofi, tetapi demi orang-orang yang betul-betul percaya pada saya, ucapnya mantap kepada Pio, menegaskan komitmennya untuk tetap mengedepankan integritas. Ironisnya, ketidakadilan terus saja menyelimuti Megawati. Setelah pertandingan, ia seringkali terlihat menutup wajahnya dengan handuk, bukan karena kelelahan fisik, tetapi untuk menyembunyikan air mata kesedihannya. Ia dihormati oleh penggemarnya, tetapi di balik layar, ada banyak pihak yang tidak menginginkannya menang. Jelas Pio sedih. Lebih tragis lagi, nama Megawati sengaja dihapus dari daftar Best 7 meskipun kontribusinya di lapangan sangat luar biasa. Tindakan ini semakin menegaskan upaya untuk menjatuhkan reputasi dan pencapaian yang seharusnya ia terima. Suara berani untuk mewujudkan olahraga yang lebih bersih. Meskipun menyadari bahwa langkah untuk berbicara terbuka ini bisa menghancurkan karirnya, Pio Seungju tidak dapat lagi berdiam diri. Ia merasa bahwa pilihan untuk tetap diam hanya akan memperkuat sistem korup yang telah mencederai sportivitas. Saya tidak ingin ada lagi mega-mega lain yang menjadi korban dari permainan kotor ini, tegasnya, seakan mencerminkan semangat perjuangan yang membara di dalam dirinya. Dalam pengakuan yang mengejutkan itu, Pio menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan kebenaran terbungkam. Olahraga seharusnya menjadi rumah bagi kejujuran dan integritas. Jangan biarkan para tikus merusak tempat yang seharusnya penuh dengan semangat ini, ujarnya dengan suara yang bergetar penuh emosi. Sebagai penutup, Pio mengeluarkan pernyataan yang menggambarkan kedalaman rasa penyesalannya kepada tim, pelatih, dan, yang terpenting, Megawati. Saya sangat menyesal tidak dapat melindungimu lebih cepat dari semua ini. Tetapi saat ini, saya memilih untuk berdiri di sisi kebenaran. Gemuruh perubahan dalam dunia voli Korea. Pengakuan Pio Seungju telah menjadi sebuah teriakan keadilan yang mengguncang dunia voli Korea. Apa yang dulunya mungkin dianggap sepele kini menjadi isu besar yang harus ditangani. Pio Seungju, dengan kudratnya yang tidak terbendung, telah membuka pintu bagi perubahan, untuk sportivitas, keadilan, dan masa depan yang lebih cerah dalam dunia olahraga. Kini, dunia voli Korea tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dengan keberanian Pio Seungju, harapan baru muncul untuk mengembalikan integritas pada olahraga yang seharusnya menjadi contoh dari semangat sportivitas dan kejujuran. Satu hal yang pasti, pengorbanan Megawati dan suara nyaring Pio akan menjadi katalisator bagi perubahan yang lebih baik, agar tak ada lagi yang harus merasakan pahitnya konspirasi dalam dunia voli. Drama 5 set epik, Wolf Dogs Nagoya bangkit dari keterpurukan untuk kalahkan juara bertahan. Pertandingan semifinal yang berlangsung di Asu Arena menjadi salah satu momen paling mendebarkan dalam sejarah dunia voli. Di tengah hiruk-pikuknya, pertandingan antara Wolf Dogs Nagoya dan Sunbird Saka menjadi tajuk utama, karena keduanya saling berjuang untuk mendapatkan tiket menuju final. Dalam suatu pertarungan yang dramatis, juara bertahan Sunbird sempat memimpin dengan 2 set penuh, namun Wolf Dogs merespons dengan semangat tak tergoyahkan, menunjukkan ketahanan luar biasa untuk membalikan keadaan dan meraih kemenangan dengan skor akhir 3-2, dengan set yang berakhir 21-25, 23-25, 25-23, 26-24, dan 15-13. Aksi sengit di Asu Arena. Sejak menit pertama pertandingan, suasana di arena sangat memanas. Ratusan penonton bersorak-sorai, memberikan dukungan penuh kepada tim favorit mereka. Di set pertama, Sunbird beroperasi dengan sangat baik, memiliki tempo permainan yang mengesankan, seolah meyakinkan semua orang bahwa mereka berhak menyandang predikat juara bertahan. Mereka mengakhiri set tersebut dengan skor 25-21, membuat Wolf Dogs tampak tertekan dan mulai kehilangan semangat. Di set kedua, dominasi Sunbird terus berlanjut. Kendati Wolf Dogs mencoba mengatur permainan dan mencetak poin, setiap kali mereka mendekati ketertinggalan, Sunbird selalu menemukan cara untuk menjauh. Pada akhirnya,
Set ini berakhir dengan skor 25-23 untuk Sunbirds, dan semua berharap Wolf Dogs dapat bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan spektakuler Wolf Dogs. Namun, setelah jeda, sesuatu yang luar biasa terjadi. Giliran Wolf Dogs untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mudah menyerah. Mereka tampil dengan wajah baru dan sikap lebih agresif. Ada sejumlah momen kunci yang membuat perbedaan dalam pertandingan ini. 1. Blok reaktif yang efektif. Pemain-pemain Wolf Dogs, termasuk Namir yang telah menjadi andalan tim, mulai menerapkan teknik blok yang lebih efektif. Ini menyulitkan Sunbirds untuk melakukan serangan dengan leluasa. 2. Serangan pipa Takahashi. Momen-momen serangan dari posisi pipa oleh Takahashi sangat menonjol. Setiap kali bola dikirim ke arahnya, dia mampu merobek pertahanan lawan dengan ketepatan dan kekuatan, menciptakan celah di pertahanan Sunbirds. 3. Kepemimpinan Fukatsu. Sebagai setter, Fukatsu berhasil membaca permainan lawan dengan cerdik. Keputusannya untuk mengatur strategi dan menyerahkan bola pada momen yang tepat memberi dorongan luar biasa bagi tim. Momen penentu di set kelima. Set kelima menjadi penentu yang syarat dengan ketegangan. Pada posisi 13-13, kedua tim saling berhadapan dengan mental yang teruji, berusaha keras untuk menemukan keunggulan. Namun, transisi dari ketegangan menuju kejayaan dimulai ketika Yamazaki, yang sudah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci, mengambil alih pertandingan. Dalam servis ketiga yang sangat menentukan, dia membuat servis keras yang tidak bisa diantisipasi oleh lawan, membawa timnya memimpin 14-13. Kehadiran teknologi dalam olahraga semakin memberi nuansa modern dalam pertandingan ini. Ketika tampaknya titik kemenangan sudah di tangan Wolf Dogs, sebuah kontroversi muncul. Tim Sunbirds mengajukan tantangan video, berusaha membuktikan bahwa bola tersebut nyaris menyentuh blok mereka sebelum jatuh ke lantai. Namun, setelah tinjauan yang cermat, keputusan hakim tetap berpihak pada Wolf Dogs, dan momen ini semakin memantapkan keyakinan pemain tentang kemenangan mereka. Pujian untuk pemain kunci. Dalam sebuah pertandingan penuh drama ini, beberapa pemain menunjukkan performa yang mengesankan. Namir, dia menjadi pencetak poin terbanyak dengan kemampuannya menyerang dari berbagai sudut. Serangan-serangannya yang variatif adalah salah satu kunci utama untuk membongkar pertahanan Sunbirds. Takahashi, ketika tim sangat membutuhkan kehadirannya, dia tampil konsisten dengan mencetak poin dari posisi pipa. Keberanian dan ketepatannya menjadi cahaya harapan ketika timnya tertekan. Fukatsu, sebagai otak permainan tim, kepekaannya dalam membaca pola permainan dan pergerakan lawan membuatnya menjadi sentral dalam pengaturan strategi Wolf Dogs. Reaksi pelatih. Pelatih Wolf Dogs, Valerio Baldan, terlihat lega dan bangga dengan hasil yang dicapai timnya. Dalam wawancara setelah pertandingan, ia menyatakan, ini bukan hanya tentang teknik atau strategi. Ini adalah tentang karakter dan semangat tim. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada kata menyerah, bahkan meskipun sempat tertinggal. Rasanya hanya ada satu kata yang bisa menggambarkan perasaannya, bangga. Statistik menarik. Pertandingan yang sangat seimbang ini meninggalkan jejak statistik yang mencolok. Total poin, pertandingan ini berakhir dengan Wolf Dogs mencetak 110 poin, sementara Sunbirds mencetak 112 poin. Angka ini mencerminkan betapa ketatnya persaingan yang terjadi di dalam arena. AC servis, Wolf Dogs berhasil mencetak 8 AC, termasuk servis penentu dari Yamazaki yang memastikan kemenangan. Ini menjadi faktor penting dalam perolehan poin secara keseluruhan. Blok sukses, Wolf Dogs menunjukkan kekuatan di area pertahanan dengan 14 blok yang sukses, menjadi senjata andalan mereka dalam set penentu yang begitu krusial. Penutup. Dalam dunia olahraga, terutama voli, kejutan dan momen mendebarkan seakan menjadi bagian dari paket yang tak terpisahkan. Pertandingan antara Wolf Dogs Nagoya dan Sunbirds Saka ini bukan hanya sekadar sebuah kiprah tim, tetapi juga demonstrasi ketahanan, strategi, dan kemauan untuk bangkit di tengah ancaman kekalahan. Tim Wolf Dogs menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang akan selalu menghargai perjuangan dan tidak akan pernah menyerah, terlepas dari situasi yang tampaknya tidak menguntungkan. Kemenangan ini tidak hanya membawa mereka ke final, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi para penggemar dan pengamat voli.
Saat Wolf Dogs Nagoya melangkah lebih jauh di Proliga, mereka kini menjadi tim yang patut diperhitungkan, siap menghadapi tantangan apapun ke depan. Drama 5 set ini akan selalu diingat sebagai salah satu babak epik dalam sejarah voli Jepang. Trio Timnas Indonesia tampil garang di Belgia. Ini dia paling kinclong. Timnas Indonesia saat ini menjadi sorotan berkat keberadaan sejumlah pemain keturunan yang memperkaya komposisi tim utama. Dalam skuad yang dibentuk oleh pelatih Patrick Kluivert, tercatat ada sebanyak 19 pemain diaspora yang turut memperkuat tim nasional. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman yang menjadikan tim semakin berwarna dan menarik untuk diikuti. Satu fakta menarik adalah banyak dari pemain tersebut yang sedang meniti karir di Eropa, dan beberapa diantaranya berkompetisi di Liga Belgia. Salah satu nama yang tak asing adalah Sandy Walsh, yang pernah menjadi bagian dari pendukung di kompetisi Liga Belgia. Sandy Walsh memiliki pengalaman yang signifikan selama zaman kebersamaannya dengan klub KV Mechelen dari tahun 2020 hingga 2025. Selama 5 musim berlalu di KV Mechelen, Sandy Walsh menyimpan banyak kenangan indah. Dia memang dikenal menghabiskan sebagian besar waktunya dalam dunia sepak bola Belgia, di mana ia juga pernah berseragam klub-klub terkenal seperti KRC Genk dan Zulte Waregem, yang semakin menambah catatan karirnya di daratan Eropa. Namun, pada tanggal 9 Februari 2025, Sandy Walsh membuat keputusan besar dengan hijrah ke Jepang untuk bergabung dengan klub Yokohama F. Marinos. Dalam perjalanannya di Jepang, Sandy mulai menunjukkan performa yang cemerlang dengan menjadi salah satu pilar di lini belakang tim. Namun, seiring berjalan waktu, persaingan di tim utama semakin ketat dan membuatnya harus berjuang untuk mempertahankan posisinya. Tragisnya, saat Yokohama F. Marinos menghadapi Al Nassr dalam pertandingan perempat final AFC Champions League, Sandy Walsh tidak dapat berkontribusi secara maksimal. Pada laga yang dilangsungkan di Prince Abdullah Al Faisal Sport City, jeda pada 27 April 2025, timnya harus menerima kekalahan telak dengan skor 1-4. Di pertandingan tersebut, Sandy tetap duduk di bangku cadangan, dan tidak dapat bertanding langsung melawan bintang sepak bola dunia seperti Cristiano Ronaldo. Di musim ini, Sandy Walsh telah bermain dalam 5 pertandingan di J1 League, dengan 3 diantaranya dimulai sebagai starter. Di ajang AFC Champions League Elite, ia juga tercatat bermain sebanyak 3 kali. Meskipun demikian, persaingan yang ketat di klub membuat kontribusinya kurang optimal dibandingkan dengan di Liga Belgia sebelumnya. Terlepas dari Sandy Walsh, siapa lagi pemain timnas Indonesia lainnya yang kebetulan memiliki pengalaman bermain di Liga Belgia dan bagaimana performanya? Salah satu pemain yang patut diperhatikan adalah Ragnar Oratmangoen. Meskipun lebih banyak menghabiskan waktu karirnya di Belanda, Ragnar yang kini berusia 27 tahun pernah memperkuat beberapa klub seperti NEC Nijmegen, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, dan Groningen sebelum pindah ke Belgia. Sejak musim panas 2024, Ragnar Oratmangoen menjalin karir bersama FCV Dender, klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Belgia. Namun, belakangan ini Ragnar sempat menghilang setelah ia tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan tim nasional Indonesia. Sejak saat itu, ia absen di beberapa pertandingan penting bersama FCV Dender dan tidak terlihat di lapangan. Ragnar bergabung dengan FCV Dender sebelum musim 2024-2025 dimulai, dan ini menjadi musim pertama baginya di kompetisi Belgia. Di musim pertamanya, ia berhasil mengoleksi 20 penampilan, termasuk mencetak 1 gol di kompetisi Jupiler Pro League. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama dalam susunan pemain, Ragnar cukup sering mendapatkan menit bermain. Ia tampil secara konsisten dari pekan ke-12 hingga pekan ke-30, sebelum akhirnya namanya menghilang dari susunan pemain. Selanjutnya, kita tidak boleh melewatkan nama Shane Patinama. Pemain berusia 26 tahun ini saat ini berseragam KAS Eupen di Liga Belgia. Shane telah mulai bermain bersama klub tersebut sejak musim dingin tahun 2024, setelah hijrah dari Viking, sebuah klub yang berkompetisi di Liga Norwegia. Pada musim 2024-2025, Shane Patinama sudah tampil sebanyak 16 kali di Liga Belgia, sehingga total ia telah memainkan 23 laga bersama KAS Eupen. Namun, perjalanan Shane di musim lalu sedikit terhambat oleh cedera, yang mengakibatkan ia harus absen beberapa waktu dari lapangan. Kini,
Walaupun perlahan-lahan mendapatkan kembali menit bermainnya, Shine masih belum masuk dalam kategori pemain reguler di tim utama. Hal ini juga berimbas pada performanya di tim nasional, di mana ia telah terpinggirkan dari skuad utama. Dari total 10 penampilan bersama Timnas Indonesia, penampilan terakhirnya terjadi pada 19 November 2024 saat bertanding menghadapi Arab Saudi, di mana ia hanya bermain selama 1 menit. Meskipun kontraknya di KCUPN masih berlaku hingga musim panas tahun depan, Shine Patinama belum memberikan sinyal jelas mengenai keputusannya apakah akan bertahan di klub Belgia tersebut atau beralih ke tim lain. Selanjutnya, kita juga memiliki Joey Pelupesi, gelandang jangkar baru Timnas Indonesia yang langsung berhasil mencuri perhatian masyarakat. Dalam pertandingan melawan Bahrain yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk tim Merah Putih pada bulan Maret lalu, terlihat kemampuan serta kualitas permainannya yang menjanjikan. Itu juga menjadi debutnya di Timnas setelah menjadi WNI. Joey Pelupesi, yang kini berusia 31 tahun, saat ini bermain untuk Lommel SK, sebuah klub yang berkompetisi di divisi kedua Liga Belgia. Ia mulai bergabung dengan Lommel pada Januari 2025, artinya ia baru berjalan 4 bulan dalam kompetisi sepak bola Belgia setelah sebelumnya menjalani karir di Belanda yang relatif panjang. Pelupesi yang direkrut dari Groningen langsung menunjukkan performa yang solid dan membawa dampak positif bagi tim. Dalam waktu singkat, ia telah bermain sebanyak 13 kali dan mencatatkan 1 assist, menunjukkan bahwa kehadirannya langsung dirasakan oleh tim. Seiring dengan waktu berjalan, ia menjadi salah satu pemain andalan dan seringkali berperan sebagai starter, bahkan tampil full-time di banyak pertandingan. Dengan kehadiran para pemain diaspora di Timnas, diharapkan bisa membawa warna baru dan semangat baru dalam tim, yang pada gilirannya dapat meningkatkan performa serta prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Terlebih, dengan adanya pelatih berpengalaman seperti Patrick Kluivert, langkah ke depan tampak semakin cerah bagi Timnas Indonesia. Kita semua berharap, kehadiran para pemain ini dapat berkontribusi sangat berarti dalam mewujudkan mimpi para pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat Timnas berprestasi di tingkat dunia. Pembatasan masa jabatan demi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Pendapat Ketua Umum PSSI. Erick Thohir ungkap alasan dukung pembatasan masa jabatan Ketum PSSI, ini menakjubkan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir telah menyampaikan komitmennya untuk membatasi masa jabatannya sebagai upaya menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan mempercepat kemajuan olahraga sepak bola di tanah air. Pernyataan ini disampaikan seiring dengan rencana perubahan masa jabatan Ketua PSSI yang akan dibahas dalam Kongres PSSI pada tanggal 4 Juni mendatang. Dalam sebuah pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Erick Thohir menekankan terpercaya bahwa batasan masa jabatan itu dibuat bukan hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi juga untuk memastikan adanya proses demokrasi yang sehat dalam tubuh PSSI. Poin utama yang diangkatnya adalah pentingnya regenerasi kepemimpinan untuk menghindari dominasi satu individu dalam jangka waktu yang panjang. Kita lihat di negara lain ada yang tidak menerapkan batasan waktu. Namun, dalam konteks demokrasi yang kita anut, saya berpegang teguh pada pentingnya pembatasan ini. Jangan sampai kita terjebak dengan figur yang sama sebagai ketua PSSI terus-menerus. Seharusnya, dalam sebuah organisasi yang baik, kepemimpinan tidak bersifat seumur hidup, tuturnya. Pernyataan ini mencuat sebagai reaksi atas wacana yang digaungkan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengenai perubahan masa jabatan ketua. Meski terdapat perbedaan dalam regulasi di berbagai negara mengenai durasi masa jabatan pemimpin Federasi Sepak Bola, Erick Thohir tetap menekankan bahwa fundamental demokrasi dan rotasi kepemimpinan adalah hal yang krusial untuk diterapkan di Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa kendati aturan FIFA tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan tentang batasan masa jabatan, hal tersebut tidak mengurangi urgensi untuk menerapkan batasan tersebut dalam struktur kepemimpinan PSSI. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mencegah timbulnya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali muncul tanpa pengawasan yang ketat. Dengan menerapkan kebijakan ini, diharapkan PSSI tidak hanya mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang kompeten, tetapi juga yang membawa ide-ide segar dan inovatif. Upaya ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi perkembangan lebih lanjut dalam ranah sepak bola Indonesia. Erick Thohir percaya bahwa melalui pembatasan masa jabatan,
PSSI akan dapat menarik individu-individu baru yang berpotensi membawa perubahan positif ke dalam organisasi. Dengan adanya perspektif dan pendekatan baru dari pemimpin yang berbeda, diharapkan PSSI dapat bergerak maju untuk mencapai target kemajuan yang lebih kian signifikan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara keseluruhan, kejelasan visi dan komitmen Erick Thohir dalam membatasi masa jabatan tidak hanya merupakan langkah strategis dalam mengelola organisasi sepak bola, tetapi juga sebagai cerminan komitmennya untuk menjadikan sepak bola Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Masyarakat dan para pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung keputusan ini dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama untuk kemajuan sepak bola di tanah air. Di kesempatan yang sama, Jordi Amat tepis rumor gabung klub Liga Indonesia musim depan. Jordi Amat, seorang pemain sepak bola yang dikenal luas, saat ini sedang menghadapi berbagai spekulasi mengenai masa depannya. Beberapa rumor menyebutkan bahwa ia akan pindah ke salah satu klub di Liga 1 Indonesia untuk musim mendatang. Namun, sang pemain dengan tegas menanggapi rumor tersebut dan malah memberikan sinyal bahwa ia berpotensi memperpanjang kontraknya dengan Johor Darul Takzim, JDT. Beberapa waktu belakangan ini, banyak pemberitaan yang menyebutkan bahwa Jordi Amat akan bergabung dengan klub-klub di Liga Indonesia, khususnya Dewa United FC dan Persib Bandung. Kedua klub tersebut seringkali menjadi sorotan media mengenai kemungkinan transfer Jordi. Ini semua berawal dari fakta bahwa kontraknya di JDT belum diperpanjang, meskipun terhitung sebagai salah satu pemain kunci mereka. Kontrak Jordi diperkirakan akan berakhir pada 31 Mei 2025, dan ini tentunya menambah ketegangan dalam spekulasi mengenai masa depannya. Namun, Jordi Amat sendiri membantah semua rumor tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini tidak ada perbincangan resmi mengenai perpanjangan kontrak dengan JDT. Sebagai pemain berusia 33 tahun yang berpengalaman, Jordi menyatakan bahwa kesibukan antara pihak klub dan dirinya menjadi kendala dalam melakukan diskusi lebih lanjut terkait masa depannya. Dalam wawancaranya dengan media, Jordi mengungkapkan perasaannya dengan jelas, "Semua ini hanyalah rumor tentang kepindahan saya ke Liga 1 Indonesia. Jujur, saya belum mendapatkan kepastian mengenai status saya di JDT, karena belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak untuk tetap bertahan di skuad Harimau Selatan," ujarnya dalam kutipan dari Hametro pada Selasa, 29 April 2025. Di satu sisi, Jordi juga menekankan pentingnya menghormati manajemen klub. Ia menyadari bahwa baik pemain maupun manajemen sedang sangat sibuk mempersiapkan diri untuk final Piala Malaysia yang akan datang. "Kami sebagai pemain dan manajemen sangat sibuk minggu ini untuk persiapan final. Saya menghormati manajemen, dan kami akan mendapatkan informasi mengenai status kontrak saya dalam waktu dekat. Mari kita tunggu hasilnya," tambahnya sambil menunjukkan rasa respek kepada tim dan manajemen. Dengan situasi yang masih belum jelas ini, banyak penggemar yang berharap agar Jordi Amat tetap berada di JDT dan membantu tim dalam mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Waktu akan menjawab apa yang akan terjadi pada pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa ini, serta keputusan yang akan diambilnya terkait karir sepak bolanya. Semoga saja, apapun keputusan yang diambil Jordi Amat, itu akan membawa dampak positif bagi dirinya serta klub yang ia pilih untuk memperjuangkan karirnya di masa depan. Pelatih Timnas Malaysia sombongi program naturalisasi di Timnas Indonesia. Tidak relevan bagi kami. Pelatih Tim Nasional Malaysia, Peter Klamovski, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya terkait program naturalisasi yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Indonesia. Dalam wawancara yang dilansir oleh Okezone dan diambil dari sumber Astro Arena, Klamovski menyatakan bahwa inisiatif naturalisasi yang diprakarsai oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak memiliki makna yang signifikan baginya. Ia menegaskan, "Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya." Pernyataan ini menunjukkan sikap Klamovski yang tampaknya lebih fokus pada pengembangan timnya sendiri daripada membahas kebijakan yang diterapkan oleh tim lawan. Ada dua kemungkinan yang dapat dipertimbangkan untuk memahami mengapa Klamovski menilai proyek naturalisasi Tim Nasional Indonesia tidak relevan. Meskipun penjelasan spesifik dari pelatih asal Australia ini tidak terungkap, Okezone telah mencoba menganalisis apa yang mungkin ada di balik pernyataannya tersebut. Salah satu kemungkinan adalah ketidakadaan pemain keturunan berkualitas yang dimiliki Malaysia,
jika dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia, yang memiliki sejumlah pemain keturunan yang bermain di liga-liga Eropa teratas seperti Jai Itzes yang memperkuat Venezia di Italia, dan Kevin Dix yang tampil untuk Borussia Mönchengladbach di Jerman, memiliki keunggulan dibandingkan Malaysia dalam hal ini. Alternatif lain yang mungkin mendasari pernyataan Klamovski adalah harapannya untuk memajukan sepak bola di Malaysia melalui pengembangan pemain lokal. Pelatih berusia 46 tahun ini optimis bahwa ada potensi yang besar dalam sepak bola Malaysia dan menyatakan, "Saya melihat ada potensi besar dalam persepak bolaan Malaysia. Kami harus rendah hati untuk menyadarinya. Kita masih jauh dari itu, menjadi kekuatan sepak bola Asia, tetapi dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa melangkah maju." Pandangan ini menunjukkan sikap proaktif yang ingin dibawa Klamovski ke tim, dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas sepak bola lokal daripada bergantung pada pemain yang dinaturalisasi. Membandingkan level tim nasional Indonesia dan Malaysia saat ini, tampak bahwa kedua tim berada pada posisi yang sedikit berbeda. Seleksi yang dilakukan terhadap prestasi masing-masing tim dalam beberapa tahun terakhir, terutama di berbagai kelompok umur, dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai tingkat kompetisi di antara keduanya. Jika kita mengamati situasi tim senior, saat ini Indonesia sedang berusaha untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara Malaysia telah tersingkir sejak babak kedua. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok dalam hal keberhasilan tim di pentas internasional. Lebih lanjut, Timnas Indonesia kini memiliki peluang untuk melanjutkan langkah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, baik itu melalui babak ketiga, keempat, atau bahkan playoff. Sebaliknya, tim nasional Malaysia saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027. Dalam rentang waktu antara Maret 2025 hingga Maret 2026, skuad Harimau Malaya dijadwalkan untuk bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Sementara itu, jelas bahwa skuad Garuda telah memastikan tempat mereka di Piala Asia 2027 sejak Juni 2024. Perbedaan dalam pencapaian dan perkembangan kedua tim nasional ini mencerminkan adanya tantangan yang berbeda bagi masing-masing pelatih dan manajemen tim. Klamovski, yang kini memimpin tim nasional Malaysia, tentu harus memikirkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas timnya dan mengejar ketertinggalan dari negara tetangga seperti Indonesia. Mengingat situasi ini, fokus pada pengembangan pemain muda dan sistem pembinaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam upaya Malaysia untuk mengejar ketertinggalan. Dalam konteks sepak bola Asia yang berkembang pesat, keberhasilan tim nasional tidak hanya ditentukan oleh hasil pertandingan di lapangan, tetapi juga oleh faktor-faktor yang lebih mendalam seperti infrastruktur, pengembangan pemain, dan program pelatihan. Dengan potensi yang ada, Malaysia diharapkan mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat Asia jika mereka dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Secara keseluruhan, pernyataan Peter Klamovski menyoroti dinamika yang sedang berlangsung dalam sepak bola Asia, di mana strategi, pengembangan pemain, dan keberhasilan di tingkat internasional menjadi hal yang sangat penting. Masa depan sepak bola di Asia, termasuk Malaysia dan Indonesia, akan sangat bergantung pada bagaimana masing-masing tim dapat beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan di arena pertandingan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah mengumumkan bahwa tim nasional Indonesia akan melaksanakan pemusatan latihan, atau yang biasa disingkat TC, di Pulau Bali. Pemusatan latihan ini direncanakan sesuai dengan agenda tim yang akan menghadapi dua pertandingan terakhir dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di Grup C. Dalam sebuah wawancara, Erick Thohir menyatakan, kita akan melaksanakan TC lebih awal sebelum menghadapi dua laga kualifikasi. Pernyataan ini diambil dari sumber bolasport.com yang mengutip berita dari antaranews.com. Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa lokasi pemusatan latihan akan berlangsung di Bali dan direncanakan mulai pada tanggal 26 bulan Mei, jika tidak terjadi perubahan. Hal ini memberikan kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri secara maksimal menjelang pertarungan penting melawan tim nasional Cina. Dengan dijadwalkannya TC ini, timnas Indonesia akan memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan persiapan dan latihan intensif sebelum bertanding. Pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan performa tim dan memastikan semua pemain dalam kondisi optimal saat berlaga di kualifikasi kerang dan mempersiapkan strategi yang diperlukan untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh.
Selama waktu latihan ini, pelatih tim akan mengevaluasi performa pemain, menerapkan taktik baru, serta meningkatkan kerjasama antar pemain guna menciptakan ikatan dan pemahaman yang lebih baik di lapangan. Harapannya, dengan persiapan yang matang melalui pemusatan latihan ini, Timnas Indonesia dapat menunjukkan kualitas permainan yang lebih baik dan meraih hasil positif di 2 laga terakhir tersebut. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk mendorong perkembangan sepak bola nasional dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Dalam konteks sepak bola dunia yang semakin kompetitif, persiapan tersebut dianggap sangat krusial untuk membawa Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik, bersaing di tingkat dunia. Sebagai tambahan, pemusatan latihan ini juga bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik para pemain, mengasah keterampilan teknis, serta meningkatkan mentalitas tim. Ini adalah saat yang tepat bagi para pemain untuk berkumpul dan fokus hanya pada sepak bola, membangun semangat tim yang solid, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pertandingan. Dengan menggelar TC ini di Bali, diharapkan suasana yang lebih santai dan nyaman dapat membantu para pemain untuk lebih berkonsentrasi pada latihan. Bali dikenal sebagai destinasi yang indah dengan atmosfer yang menyegarkan, sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi performa tim. Secara keseluruhan, pendekatan yang diambil oleh PSSI melalui pemusatan latihan di Bali ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk memastikan Timnas Indonesia siap menghadapi segala tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang tepat, dukungan dari pihak federasi, pelatih, serta harapan dari seluruh rakyat Indonesia, diharapkan Timnas dapat meraih hasil terbaik. Melihat ke depan, peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional semakin terbuka lebar. Namun, pencapaian tersebut tidak akan datang dengan mudah. Tim harus mempersiapkan diri dengan baik secara fisik maupun mental, untuk bersaing melawan tim-tim kuat lainnya yang juga berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket menuju Piala Dunia. Oleh karena itu, semangat dan kerja keras selama TC ini diharapkan dapat menjadi modal utama bagi para pemain untuk tampil maksimal di 2 laga krusial tersebut. Penggemar dan masyarakat Indonesia kini menantikan dengan penuh harapan hasil yang akan diraih oleh Timnas dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Patrick Kluivert proyeksikan agar PSSI segera rampungkan Ciro Alves ke Timnas Indonesia untuk tumbangkan Cina. Nama Ciro Alves, pemain asal Brasil, dalam beberapa hari terakhir sudah mengundang banyak perhatian di dunia sepak bola Indonesia. Informasi terkini menyebutkan bahwa Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, mempertimbangkan untuk memanggil Ciro Alves ke dalam timnya jika pemain berusia 36 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langkah ini sepertinya sejalan dengan rencana depannya, terutama setelah ia mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan klub yang telah menjadi rumahnya, Persib Bandung, di akhir musim ini. Ciro Alves sebelumnya berjasa besar dengan Persib Bandung, tim yang hampir pasti meraih gelar juara Liga 1 secara beruntun, back-to-back champion. Momen ini sepertinya menjadi waktu yang tepat bagi Ciro untuk mencari tantangan baru. Banyak rumor beredar bahwa ia akan mengarahkan karirnya ke Maluku United, klub yang juga berada di Liga 1. Klub yang berbasis di Indonesia Timur ini tanpa memiliki ambisi yang cukup besar untuk bersaing di kompetisi Liga 1 pada musim 2025 hingga 2026. Berita selanjutnya yang juga memberi angin segar tentang masa depan Ciro Alves adalah terkait rencananya untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Menurut informasi dari istri Ciro, Maria Eduarda Mondadori, sang suami akan melakukan proses ini secara mandiri, tanpa melibatkan bantuan dari PSSI. Secara administratif, Ciro memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai WNI karena ia telah tinggal di Indonesia sejak tahun 2019. Namun, motivasi utama Ciro Alves mendapatkan paspor Indonesia tampaknya bukan semata-mata untuk membela timnas Indonesia di pentas internasional. Justru, keinginan Ciro dan sang istri adalah untuk menetap di Bandung dan membangun kehidupan baru di sana setelah ia pensiun dari dunia sepak bola profesional. Dengan langkah ini, mereka menunjukkan bahwa cinta mereka terhadap kota ini lebih dari sekadar mengenai karir olahraga. Jika rencana naturalisasi Ciro Alves berjalan sesuai rencana, Okezone memprediksi bahwa proses tersebut mungkin akan memakan waktu sekitar 1 tahun atau lebih. Ini berarti, ketika Ciro Alves resmi mendapatkan paspor Indonesia, usia beliau akan mencapai 37 tahun. Dalam dunia sepak bola, di mana fisik dan stamina sangat menentukan, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pemain dengan usia tersebut untuk bersaing di level tertinggi. Timnas Indonesia saat ini memerlukan pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang hebat, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Usia 37 tahun tentu sangat tidak ideal untuk berkompetisi di level internasional yang sangat mengedepankan kecepatan dan daya tahan. Dengan memiliki pemain-pemain muda yang lebih segar dan siap menghadapi tantangan, misi untuk memperkuat lini depan tim Garuda menjadi semakin rumit.
Sebagai catatan, Timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain berkualitas di posisi sayap kiri, seperti Ragnar Oratmangoen, yang merupakan salah satu talenta muda dengan potensi besar. Di samping itu, jika PSSI sukses mendatangkan winger-winger muda berbakat lainnya seperti Miliano Jonathans dan Milien Manhoef, maka persaingan untuk mendapatkan tempat di timnas akan semakin ketat. Dengan semua faktor ini, peluang bagi Ciro Alves untuk membela timnas Indonesia, meskipun ia berhasil mendapatkan kewarganegaraan, tampak cukup kecil. Dengan semua informasi dan analisis di atas, situasi Ciro Alves di dunia sepak bola Indonesia menjadi semakin menarik untuk diikuti. Getaran positif tentang karir barunya, serta langkahnya menuju menjadi WNI, menggambarkan betapa dinamisnya sepak bola di Indonesia saat ini. Namun, di sisi lain, realitas persaingan yang ketat di timnas Indonesia menjadi pengingat bahwa hanya mereka yang mampu beradaptasi dan memenuhi kebutuhan tim yang akan mendapatkan kesempatan untuk bersinar. Patrick Kluivert, sebagai pelatih, harus cermat dalam memutuskan setiap pemanggilan pemain untuk memastikan timnya tetap kompetitif di arena Asia. Meski Ciro Alves memiliki pengalaman dan skill yang mumpuni, perhatian harus tetap fokus pada kebutuhan tim secara keseluruhan dan potensi para pemain muda yang siap memberikan segalanya untuk negara. Dalam sepak bola, seperti dalam banyak aspek kehidupan lainnya, keinginan dan ambisi harus sejalan dengan kenyataan yang ada. Kita semua tentu berharap yang terbaik bagi Ciro Alves, baik dalam proses naturalisasi maupun dalam perjalanannya di Liga 1 dan potensi di timnas Indonesia. Terlepas dari hasil akhirnya, perjalanan yang diambilnya tentu akan menjadi cerita menarik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Final for Proliga 2025, kemenangan Popsi Vopol dikaburkan kontroversi absennya Megawati. Pertarungan sengit di Semarang berakhir dengan kemenangan Popsi Vopol. Gor Jatidiri di Semarang dipenuhi atmosfer menegangkan saat dua raksasa voli putri Indonesia, Jakarta Popsi Vopol dan Gresik Petrokimia, bertemu dalam laga seru babak final for Proliga 2025. Sejak menit pertama, kedua tim saling beradu taktik dan strategi, membuat para penonton terbuai oleh ritme permainan yang memikat. Meskipun set awal berlangsung ketat dan penuh kejutan, akhirnya Popsi Vopol berhasil meraih kemenangan dengan skor yang meyakinkan, 3-1, 25-23, 25-14, 25-17. Namun, sorotan utama setelah pertandingan justru teralih dari prestasi kedua tim dan tertuju pada ketidakhadiran Megawati Hangestri, yang merupakan bintang andalan Gresik Petrokimia dan baru saja kembali dari kompetisi di Korea Selatan. Ketiadaan Megawati, yang dikenal tak hanya karena keterampilan bermainnya yang luar biasa, melainkan juga pesonanya di lapangan, membuat banyak orang meragukan potensi Petrokimia dalam laga ini. Sindiran pedas Yola Yuliana, bintang harus tampil di momen besar. Seluruh mata kemudian tertuju pada middle blocker Popsi Vopol, Yola Yuliana, yang tak melewatkan kesempatan untuk memberikan komentar tajam pasca pertandingan. Ia mengungkapkan rasa kekecewaannya dengan sinis, jika mau disebut bintang, harusnya berani tampil di momen-momen penting seperti ini. Sayang sekali Mega tidak terlihat hari ini. Jangan-jangan dia takut untuk bertemu kami? Ucapan Yola yang bernada sinis tersebut menjadi pemicu diskusi hangat di kalangan penggemar dan pengamat voli. Lebih lanjut, Yola menambahkan, kami sudah siap bertarung dengan siapapun. Namun, ketika pemain yang dinanti-nanti justru absen, tentu saja ini mengecewakan bagi para penggemar. Pesan ini jelas menandakan bahwa rivalitas antara kedua tim tidak hanya terjalin di lapangan, tetapi juga dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang syarat dengan makna. Penyerangan verbal di luar lapangan merupakan bagian dari strategi psikologis yang tak kalah penting. Misteri absennya Megawati, cedera atau strategi? Sebanyak tim dan penggemar berusaha mencari kejelasan mengenai alasan ketidakhadiran Megawati, informasi resmi dari pihak Gresik Petrokimia hingga berita ini ditulis belum juga muncul. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa pemain bernama lengkap Megawati Hangestri itu tengah dalam fase pemulihan cedera otot yang dialaminya saat membela Red Sparks di Korea. Keterlambatan pengumuman resmi ini menambah bumbu spekulasi di kalangan penggemar dan media. Pelatih Gresik Petrokimia, Jeff Jang, berusaha bersikap diplomatis dalam menjelaskan situasi tersebut. Kami harus menjaga semua pemain, terutama yang baru kembali dari cedera. Tidak ada alasan khusus di balik ketidakikutsertanya dalam pertandingan kali ini, selain pertimbangan kesehatan, ujarnya. Meskipun begitu, jawaban tersebut justru memicu lebih banyak pertanyaan.
Apakah ini betul-betul alasan medis? Ataukah ada pertimbangan strategis yang mungkin diambil oleh tim menjelang pertandingan-pertandingan krusial mendatang? Lebih dari sekedar masalah kesehatan, absennya Megawati menjadi sorotan karena ia dikenal sebagai sosok yang mampu mengubah jalannya permainan. Sebagai salah satu pemain dengan pengalaman internasional, kehadirannya di lapangan dipastikan dapat mendorong motivasi tim dan meningkatkan performa keseluruhan. Kini, Petrokimia dihadapkan pada tantangan sulit tanpa bintang andalannya. Popsivopol mantap melangkah, Petrokimia di persimpangan jalan. Dengan raihan kemenangan ini, Jakarta Popsivopol semakin mendekati tiket menuju Grand Final Proliga 2025. Pelatih Popsivo, Gerardo Daglio, mengungkapkan rasa puasnya atas performa tim meskipun sebenarnya ia berharap untuk bisa berhadapan dengan Petrokimia dalam formasi terkuat. Sangat disayangkan Megawati tidak bisa bermain. Kehadirannya tentu akan meningkatkan kualitas pertandingan, ujar Daglio. Hal ini menunjukkan pengakuan dan respek yang tinggi terhadap kualitas pemain asal Indonesia tersebut. Sementara itu, kondisi Gresik Petrokimia kini berada di posisi lebih genting. Tanpa Megawati, langkah mereka menuju Grand Final yang akan digelar di Yogyakarta pada 10 hingga 11 Mei 2025 kian terjal. Dengan 2 laga tersisa melawan Pertamina Enduro dan PLN, nasib Petrokimia akan ditentukan dalam 2 pertandingan tersebut. Perjuangan tim ini untuk bangkit dari situasi sulit akan menjadi sorotan utama bagi banyak pihak. Babak baru drama Proliga 2025. Pasca pertandingan, beberapa pertanyaan besar menggantung di udara. Kapan Megawati benar-benar akan debut? Ini adalah pertanyaan yang mungkin membuat para penggemar bernostalgia sambil berharap bisa segera menyaksikan kembali aksi Megatron di lapangan. Akankah sindiran Yola memicu pembalasan di lapangan? Potensi duel sengit antara kedua tim masih terbuka lebar, dan pastinya akan menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh para penggemar. Mampukah Petrokimia bangkit tanpa bintang andalannya? Ini adalah tantangan nyata yang harus dihadapi oleh tim jika mereka ingin melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Satu hal yang pasti, Proliga 2025 tidak hanya tentang pertarungan teknik dan keterampilan di lapangan, tetapi juga bermain di ranah psikologis yang semakin memanas. Setiap pernyataan yang muncul, seperti sindiran Yola, menambah warna pada drama yang terjadi di dalam kompetisi ini. Dalam dunia olahraga, ketegangan dan rivalitas tidak dapat dipisahkan, dan itulah yang membuat kompetisi seperti Proliga begitu menarik untuk diikuti. Sebelum Grand Final yang akan datang, baik Popsivopol maupun Gresik Petrokimia memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sementara Popsivo tengah berada di jalur yang positif, Petrokimia perlu menemukan solusi atas absennya Megawati dan mempersiapkan timnya agar mampu tampil maksimal di 2 laga mendatang. 2 permainan crucial ini berpotensi menentukan siapa yang akan bertarung di puncak Proliga tahun ini. Dengan penuh semangat dan harapan, para pencinta voli menantikan aksi selanjutnya. Apakah Gresik Petrokimia mampu bangkit dalam situasi ini? Atau apakah Popsivopol akan terus melaju dan melahirkan kejutan-kejutan baru? Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, pertandingan voli di Indonesia semakin menarik untuk disaksikan saat rivalitas antara tim dan drama di balik layar semakin meningkat. Proliga 2025 tentu saja masih menyimpan banyak kejutan yang harus ditunggu bersama.